lagi dengan saya Owner Pimpin Aquarium, channel yang pasti akan jadi berkat bagi Anda. Dimanapun Anda berada, Anda tetaplah setia mengikuti channel Pimpin Aquarium. Jika Anda adalah seorang pemula pada ikan hias air laut, Anda sudah berada pada channel yang tepat. Tetaplah setia karena Anda akan mendapatkan berbagai macam cara kita dalam memelihara ikan hias air laut. Banyak sekali pemula yang mengalami permasalahan di dalam memelihara ikan hias air laut. Karena memelihara ikan hias air laut tidak semudah memelihara ikan hias air tawar. Ikan hias air laut Anda butuh belajar dan belajar. Karena memang ikan hias air laut berbeda dengan ikan hias air tawar. Untuk menyediakan air laut sudah menjadi satu masalah tersendiri. Belum lagi sistem filtrasi yang diharapkan, karena untuk melakukan water change secara rutin adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Berbeda halnya dengan ikan hias air tawar. Anda dengan mudah kapan saja melakukan water change. Sedangkan ikan hias air laut adalah satu masalah untuk melakukan water change, terutama apabila Anda jauh dari tepi pantai atau jauh dari lautan. Itulah sebabnya Pimpin Aquarium hadir untuk membantu para pemula agar Anda juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya memelihara ikan hias air laut. Memelihara ikan hias air laut memberi kepuasan tersendiri apabila Anda berhasil memelihara ikan hias air laut, sehingga Anda patut bangga memiliki sebuah akuarium air laut dengan berbagai jenis ikan-ikan yang ada. Namun tidak jarang banyak sekali para penghobi ikan hias air laut akhirnya mundur dan pensiun dari hobinya memelihara ikan hias air laut akibat berbagai macam permasalahan yang sangat sulit diatasi para pemula. Karena memang memelihara ikan hias air laut Anda membutuhkan pengalaman dan pengalaman. Salah satu faktor yang membuat para pemula akhirnya pensiun dini adalah karena setiap mereka membeli ikan dari toko-toko terdekat, umur ikan di akuarium mereka tidak bisa bertahan lama. Kebanyakan ikan-ikan yang ada di akuariumnya akan mati akibat serangan berbagai macam penyakit. Itulah yang membuat para pemula akhirnya pensiun dini akibat setiap mereka membeli ikan tersebut tidak akan berumur panjang. Bahkan akuariumnya bisa mengalami kematian ikan secara total yang sering kita sebut dengan akuariumnya mengalami crash. Jika akuarium sudah mengalami crash, maka tidak heran semua jenis-jenis ikan yang ada di akuariumnya akan mengalami kematian atau bahkan sekarat. Bersama Pimpin Aquarium, mari kita iris tipis-tipis apa penyebab ikan-ikan yang ada di akuarium pemula akhirnya sering mengalami kematian. Kematian ikan yang dialami para pemula banyak faktor yang mengakibatkannya. Bisa jadi sistem filtrasi pada akuarium dari pemula belum cukup memadai, atau bisa jadi ikan yang dibeli para pemula memang sudah mengalami masalah dari awal. Pada konten kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi ikan-ikan yang baru dapat dari level nelayan, karena pada level nelayan ini adalah faktor yang sangat menentukan bisa bertahan tidaknya ikan-ikan di tangan konsumen. Kita bahas dari awal di mana nelayan menangkap ikan. Banyak nelayan yang menangkap ikan, namun mereka tidak mengerti bagaimana melakukan perawatan sesudah ikan ditangkap. Bahkan banyak juga nelayan yang memakai zat-zat kimia tertentu untuk menangkap ikan, sehingga mengakibatkan ikan mengalami kerusakan organ-organ tubuh akibat efek kimia yang dipakai nelayan. Jika nelayan memakai cara ini untuk menangkap ikan, bisa dipastikan ikan-ikan yang sampai ke tangan konsumen tidak akan berumur panjang. Ikan dari nelayan yang ditangkap dengan memakai bahan kimia, kebanyakan organ-organ tubuhnya sudah mengalami kerusakan
atau gagal fungsi. Walaupun ikan sepintas selalu tidak bisa kita bedakan dengan ikan yang ditangkap memakai jaring. Endingnya bisa kita lihat di tangan konsumen, ikan-ikan tersebut tidak bisa bertahan lama. Salah satu ciri-ciri ikan yang pernah ditangkap memakai bahan kimia, walaupun ikan ini kita pelihara di akuarium, mau menerima makanan apapun, tetapi lama-kelamaan ikan ini akan semakin kurus dan akhirnya diserang penyakit dan akhirnya mengalami kematian. Organ-organ dalam dari ikan ini sudah mengalami kerusakan, sehingga bisa dipastikan metabolisme daripada ikan tersebut mengalami gangguan yang menyebabkan kematian secara perlahan-lahan pada ikan tersebut. Jika nelayan menangkap ikan dengan memakai jaring, bisa dipastikan ikan ini bisa berumur panjang di akuarium selama akuarium Anda sudah memadai untuk menunjang kehidupan biota laut. Untuk membedakan ikan-ikan yang ditangkap dengan memakai bahan-bahan kimia dengan memakai jaring sangat sulit sekali dibedakan. Namun jika Anda memiliki waktu, Anda bisa memperhatikan ikan-ikan yang ada di toko-toko terdekat. Apabila ikan-ikan di akuarium penjual, kesehatan dari ikan-ikan tersebut semakin hari semakin drop dan mulai mengalami sakit penyakit, terutama yang sering kita sebut dengan white spot, maka bisa dipastikan ikan-ikan tersebut sudah mengalami keracunan. Bisa jadi keracunan akibat cara penangkapan oleh nelayan, atau ikan tersebut sudah mengalami keracunan amoniak selama perjalanan mulai dari tangan nelayan hingga sampai ke toko-toko penjual. Itulah salah satu trik bagaimana Anda memperhatikan ikan-ikan yang sudah mengalami keracunan. Apabila ikan yang ada di tangan penjual sudah mulai mengalami penyakit, maka sebaiknya Anda menghindari membeli ikan yang ada di akuarium tersebut. Pilihlah ikan-ikan yang sudah berada di toko tersebut selama beberapa hari, karena jika ikan sudah mengalami keracunan, maka efeknya akan semakin jelas terlihat sesudah beberapa hari kemudian. Jadi tidak heran di tangan para pengumpul, ikan tersebut akan mengalami seleksi alam. Ikan-ikan yang sudah mengalami keracunan yang cukup keras, maka ikan-ikan tersebut akan segera mati dalam beberapa hari berikutnya. Tetapi ikan yang efek keracunannya cukup rendah, ikan tersebut masih bisa lolos seleksi alam. Ikan-ikan yang masih bisa bertahan beberapa hari di tangan-tangan pengumpul, maka Anda harus jeli memilih ikan mana yang sudah cukup lama di akuarium penjual. Ikan-ikan yang sudah lolos dari seleksi alam inilah yang Anda beli. Walaupun demikian, ikan-ikan yang Anda beli tidaklah serta-merta Anda langsung masukkan ke akuarium Anda. Karena bagaimanapun, ikan-ikan yang Anda beli belum tentu tidak membawa parasit di tubuhnya. Itulah sebabnya Anda wajib melakukan karantina sebelum Anda masukkan ke main tank Anda. Dengan memakai produk ala Pimpin Aquarium, Anda memulai treatment pencegahan terlebih dahulu untuk memastikan agar semua parasit yang ada di tubuh ikan, dan bisa jadi air packingan dari toko tersebut sudah membawa mikroparasit yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, itu wajib Anda lakukan treatment terlebih dahulu. Dengan memakai formula ala Pimpin Aquarium, Anda wajib melakukan treatment sebelumnya dan lakukanlah karantina sebelum Anda masukkan ikan tersebut ke main tank Anda. Dengan cara ala Pimpin Aquarium, Anda akan terhindar dari kematian ikan secara massal pada akuarium Anda. Karena akibat satu ekor ikan yang baru Anda beli, di mana Anda tidak melakukan treatment sebelumnya, maka bisa jadi ikan yang baru Anda masukkan ke main tank Anda akan menularkan berbagai macam parasit ke akuarium Anda
sehingga akuarium Anda mengalami crash. Satu persatu ikan Anda akan diserang berbagai macam parasit yang akhirnya satu akuarium bisa mengalami kematian massal. Itulah salah satu cara bagaimana mencegah agar Anda tidak mengalami kematian ikan yang baru Anda beli. Anda wajib melakukan treatment dan pengobatan pada ikan-ikan jika ternyata sudah mengalami sakit penyakit. Karena white spot disebabkan oleh mikroorganisme tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Karena mikroparasit ini sangat kecil sekali. Sehingga apabila Anda membeli ikan yang pada awalnya tidak kelihatan ada white spot atau bintik putih pada ikan tersebut, belum tentu ikan tersebut bebas dari white spot. Karena white spot yang Anda lihat pada tubuh ikan itu menunjukkan bahwa ikan tersebut sudah mengalami infeksi yang cukup parah akibat dari parasit white spot tersebut. Itulah yang selama ini menjadi kesalahpahaman bagi para penghobi, karena pada saat mereka membeli ikan, sama sekali ikan tersebut tidak menunjukkan adanya white spot. Tetapi sesudah beberapa hari di tangan penghobi, baru kelihatan bintik-bintik putih pada ikan tersebut, yang artinya ikan sudah mengalami infeksi yang cukup parah. Karena pada saat awal ikan mengalami serangan dari white spot, sama sekali Anda tidak bisa melihat bintik-bintik putih pada ikan tersebut. Tetapi Anda bisa mengenali apabila ikan tersebut menggesekkan badannya pada benda-benda di sekitarnya. Itu adalah gejala-gejala di mana ikan sudah mengalami serangan dari parasit. Karena ikan tidak merasa nyaman akibat gigitan dari parasit tersebut. Dengan memakai produk ala Pimpin Aquarium, berbagai macam permasalahan terhadap parasit-parasit internal maupun eksternal sudah bisa diatasi dengan mudah tanpa Anda harus membeli obat-obatan import yang cukup mahal. Pimpin Aquarium juga akan memberikan konsultasi langsung kepada para penghobi bagaimana mengatasi ikan-ikan yang sudah mengalami sakit penyakit dengan memakai cara ala Pimpin Aquarium. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Aquarium.